Pernah nggak sih kalian ngerasa itu kita tuh udah ngajar dengan metode yang seharusnya udah sesuai dengan kurikulum, tapi ternyata tuh siswa tetap aja mereka tuh nggak paham, terus mereka tuh ya masih bingung gitu. Jadi itu di sini tuh kita bakal ngobrolin tentang itu gitu. Nah, di sini kita juga bakal nambahin pandangan dari Miss Tricia sebagai guru pamong kita itu, dimana sebagai guru bahasa Inggris juga, gimana tuh beliau tuh berhasil menghidupkan pembelajaran di kelas. Dan tugas ini tuh kita buat untuk memenuhi mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum seperti itu. Gimana? Oke, jadi selamat datang di podcast Belajar Bareng Guru, tempat kita berdiskusi tentang praktek baik guru-guru di seluruh Indonesia, terutama di Indramayu ya, karena kita sekarang ditempatkan di Indramayu, PPG Calon Gurunya. Dan kita akan fokus ke SMP Negeri 1 Indramayu, dan di situ ada seorang guru yang sudah disebutkan oleh Aziza tadi, namanya Miss Tricia. Di episode perdana kita kali ini kita akan membuat sebuah refleksi tentang pengalaman beliau saat mengajar. Langsung kita sudah melakukan wawancara ya sebelumnya, jadi ini kita di sini mengulas seperti itu. Dan di sini kita akan menganalisisnya dengan instrumen apa? Where to, supaya bisa jadi inspirasi buat kita semua. Tapi sebelumnya nih kita kenalan dulu nih. Masa kita belum kenalan? Ini siapa nih ngomong gitu? Mulai dari sini dulu. Nama saya Nadia Samarhani, panggil aja Nadia. Saya Zanur Halimah, bisa dipanggil Aziza. Halo, aku Silmina Cahaya Iskandar, biasa dipanggil Sil. Dan aku Laelia Hasanah, panggil saja Lae. Selamat nonton. Ya, tadi yang dibilang sama Nadia, sorry. Tadi yang dibilang sama Silmina itu betul. Jadi kita bakalan pakai where to ya. Iya, Jadi where to itu di sini singkatan dari W-nya itu where is it going and why. Kemudian H-nya itu who, kemudian E yang pertama itu expect, kemudian yang selanjutnya itu adalah rethink dan revise, kemudian yang selanjutnya ada experience, kemudian tailor, dan yang terakhir itu organize. Nah, masing-masing bagian itu membantu kita untuk melihat gimana guru itu menyusun dan menjalankan pembelajaran, serta gimana sih siswa itu untuk mengalami pembelajaran itu gitu. Ya, itu mungkin ya silakan. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas tentang pengalaman belajar di kelas 9 SMP Indramayu. Nah, yang lebih seru lagi kita sudah mendengar pengalaman langsungnya dari Miss Tricia selaku guru bahasa Inggris di kelas 9 SMP 1 Indramayu yang bikin pembelajaran jadi lebih kompleks loh. Yeay, yuk kita langsung cekidot aja ke bagian pertama, yaitu lembar kerja W. Kita sekarang ke bagian 1 itu bagian W tadi kan, where to. W itu apa? Where is it and why? Jadi di sini itu kita bakal lihat apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, khususnya di sini pembahasannya itu pengalaman dari Miss Tricia. Dan kenapa seperti itu? Gimana? Nah, jadi kalau berdasarkan jawaban yang kita peroleh dari Miss Tricia itu soal ini, jadi beliau itu ingin banget pembelajaran itu bukan hanya siswa itu ngerti doang. Jadi bukan cuma di kelas kemudian ngerti, tapi Miss Tricia itu pengennya setelah keluar dari kelas itu siswa itu masih membicarakan itu. Jadi bisa diaplikasikan juga nih ke kehidupan sehari-hari siswa. Kalau dalam konteks deskriptif teks ini, jadi siswa itu diharapkan waktu pas keluar dari kelas itu bisa nge-explain atau bisa ngejelasin sesuatu ke lawan bicaranya atau ke audiensnya dengan baik kayak gitu, sesuai dengan apa yang telah dipelajari di kelas kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari Nadia? Iya, dan lebih menariknya ya, Miss Tricia ini tuh sadar kalau di kelasnya itu jenis kemampuan siswa itu bervariasi. Ada yang udah jago, ada yang masih baru paham setengahnya, ada yang masih jauh dari kata paham. Tapi Miss Tricia itu memberikan kefleksibilitasan sehingga tujuannya itu bukan siswa itu untuk menguasai materi doang, tetapi juga
ngebantu mereka untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan siswanya dalam pembelajaran yang dilakuin. Nah betul banget Nat, karena ini yang diajar Mistris itu kan udah kelas 9 ya, yang mana kelas 9 itu level akhir, mereka harus udah siap-siap buat ujian nasional. Sekarang katanya udah diadakan lagi kan? Iya, Ya, tapi we never know. Oh, rencana tahun depan ya? Mungkin karena nggak bisa langsung diterapkan kan. Iya, Itu iya baru sih, baru wacana seperti iya, itu kan. baru rancangan ya. Nah, mereka harus ASPD, ujian sekolah dan lain-lain. Tapi kadang si anak-anak ini tuh masih susah untuk hanya sekedar mengingat vocabulary yang masih dasar banget, bener-bener masih surface level gitu. Jadi Mistris harus pintar-pintar nih buat banting setir dan memutar otak agar dia bisa punya metode yang apa ya, lebih berkesan gitu buat Yes. siswa. Jadi mereka sebagai kelas 9 merasa termotivasi gitu. Oke, dan di sini juga menambahkan ya, kan tadi kemampuan siswa itu kan beraneka ragam seperti itu. Dari ada yang udah pintar banget nih, ada yang masih kurang seperti itu kan. Nah di sini jadi Miss Tricia itu menggunakan unjuk kerja itu yang cukup variatif seperti itu untuk menampung semua keanekaragaman dari siswa itu. Seperti di sini tuh beliau ada presentasi, kemudian diskusi, ada role play, bahkan ada nyanyi seperti itu karena mungkin beliau ada passion di bagian seni kan, pernah cerita kita kan, nari, kemudian nyanyi seperti itu. Jadi itu dielaborasikan ke pembelajaran beliau di kelas seperti itu. Jadi semua itu tuh dirancang supaya sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, tapi memang tidak langsung diterapkan dalam satu kali pertemuan. Jadi kayak misalnya presentasi dalam pertemuan ini, kemudian role play untuk pertemuan berikutnya dan lain-lain seperti itu. Jadi kebutuhan siswa itu terpenuhi keseluruhan karena tidak semua itu suka presentasi kan, Yeah. tidak semua suka role play, tidak semua suka menulis seperti itu. Jadi beliau tuh berusaha untuk bisa memenuhi semua kebutuhan siswa. Menyediakan banyak wadah gitu ya. That's right. Oh iya, satu hal yang perlu kita notot lagi. Tadi ketinggalan nih. Nah, Mistris itu tidak henti-hentinya untuk mengajarkan ke kita nih para calon guru bahwa kita itu harus selalu menyambungkan pembelajaran kita dengan konteks sosial dan budaya atau kehidupan sehari-hari dari siswa biar mereka itu merasa included gitu. Biar mereka merasa terhubung Iya, iya. Jadi ini bahas apa kayak gitu kan nggak akan terjadi kayak gitu. Iya. Yang kedua itu ada hook. Nah, seperti yang kita tahu ya, hook itu artinya apa sih kawan-kawan? Coba hook tuh kayak Bait sama Kayu. hook tuh sama nggak? iya kayak Pengait, pengait gitu kan. Nah, iya fungsinya tuh untuk betul tadi kata Nadia. Jadi fungsinya tuh untuk bikin siswa itu tertarik. Jadi kayak menggayat minat siswa terhadap apa yang akan dipelajari. Nah, kayak gitu. Jadi siswa itu mengikuti pembelajaran itu dengan semangat. Betul. Jadi di awal pembelajaran itu Mistress nggak langsung masuk ke materi ya teman-teman, tapi diberi kaitan dulu nih kayak pertanyaan pemantik sambil nunjukin gambar, kira-kira ini apa sih? Kalian bisa nggak sih deskripsiin dari gambar yang diberikan Mistress itu? Kan kalau kayak gitu siswa jadi tertarik dan bertanya-tanya kira-kira hari ini kita bakal belajar tentang apa ya. Nah setelah materinya diajarkan, siswa kemudian itu diminta untuk mempresentasikan hasil dialog atau tulisan mereka terkait gambar yang sudah ditunjukkan Mistress tadi. Seperti apa bentuk deskripsinya? Iya, dan nggak cuman itu ya. Jadi Mistris itu masuk kelas tadi seperti kata Nadia nggak langsung. Hari ini kita akan belajar descriptive text. Kalau buka bukunya tulis ini gitu nggak. Takut banget ya kalau Iya. kayak gitu bawaannya jadi Iya. Jadi ngantuk juga sih. Nah, makanya Mistris itu punya satu trik lagi nih, yaitu menggunakan media digital ya, yang colorful gitu, yang lebih sesuai sama kelas 9 lah. Terus juga tadi udah disebutin belum ya gamifikasi? Belum ya? Belum. Jadi kadang kalau pelajarannya lagi suntuk-suntuknya nih, Mistris itu punya senjata rahasia yaitu game. Nah, tapi kita sebenarnya belum observe lebih jauh lagi ya tentang gamenya itu kayak mana gamenya yang biasa. Kayak
yang ice breaking waktu itu nggak sih? Aku pernah Oh, iya. lihat ice breaking beliau pernah ice breaking dengan itu game tadi. Oh iya yang di awal pembelajaran itu. That's right, gitu. Yang Aziza goes to the space. That's Iya. right. Betul itu. Itu berarti nggak cuma melibatkan kemampuan bahasa Inggris nggak sih, tapi juga harus Iya. hitungannya juga. Dia Jadi kolaborasi fokus dengan pembelajaran matematika itu. Jadi fokus anak-anaknya tuh benar-benar Kreativitas iya, terus kayak berhitung iya, Iya. kayak gitu. jadi mereka pay full attention gitu Ya. ke guru. Tapi tetap aja dari semua trik dan tips yang Miss Tris sudah sampaikan ke kita nih, tetap aja ada kekurangan nggak sih gitu kan? Realitasnya di lapangan itu memang sedikit sulit gitu kan untuk diterapkan untuk apalagi guru-guru pemula macam kita gitu kan. Di sini tuh ada kayak rasa percaya diri dari siswa itu yang kurang gitu. Jadi yang terlibat aktif itu memang tidak semuanya gitu. Yang kita amati juga kan anak-anak yang memang sudah paham dengan bahasa Inggris lebih seperti itu, mereka cenderung lebih aktif. Tapi kemudian anak-anak yang kurang memang mau tidak mau mereka akan tertinggal seperti itu kan. Memang itu ada kekurangan, ada tantangannya seperti itu kan. Nah kemudian seperti yang aku amati nih di kelas itu pembelajaran itu lingkungannya itu kurang mendukung, kurang memadai seperti itu. Jadi anak-anak yang cukup cukup pintar gitu kan, mereka seringkali bergerombol gitu kan. Itu dari pengalaman pengalaman aku mengajar juga di kelas 9 gitu kan, kita kan pengaji beliau seperti itu. Jadi kurang mendukung seperti Ya, itu. harusnya kalau misalnya situasinya kayak gitu dibikinnya kayak variatif ya. Betul. Jadi nggak cuma ngumpul di satu tempat yang pintar-pintar semua, tapi kita harus menciptakan lingkungan belajar yang heterogen ya mungkin. Betul, that's right. Itu juga tambahan dari kita masukan Ya. buat kedepannya, buat kita sendiri gitu, untuk beliau seperti itu. Nah itu udah kita pelajari tuh di matkulnya Miss Natalia, Oh, yaitu iya. teaching at the right level, Oh iya betul. yang scaffolding dan sebagainya. Kita harus mengajar itu secara bertahap dan tidak boleh langsung disamaratakan maksudnya. Karena tidak semua siswa itu minatnya juga di bahasa Inggris sih, harus butuh effort lebih gitu ya. Sepakat. Oke, kita next ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya bagian explore and experience. Jadi di bagian ini sebenarnya Miss Tresia itu ngajak siswa untuk eksplorasi lebih lanjut ke tempat atau ke apa ya istilahnya, ke lingkungan di mana siswa itu bisa belajar secara langsung kayak gitu. Tapi dengan keterbatasan waktu dan tidak memungkinkan ya, kayak siswa sedang kumpul di sekolah tiba-tiba diajak untuk ke suatu tempat, itu kan harus perizinannya ribet kayak gitu ya, butuh koordinasi yang begitu rumit dan panjang, sehingga yang seperti ini tuh nggak dilakukan saat itu juga ya nggak Nat? Betul. Ya. Jadi waktu di kelasnya Mistress itu anak-anak tuh nggak hanya diajak untuk aktif berbicara, tetapi juga agar mereka itu bisa mengkaitkannya dengan pengalaman pribadi mereka di lingkungan sekitar. Nah seperti yang dijelaskan Lailia tadi, berhubung waktunya nggak cukup, kalau langsung dilakuin dalam 3 JP itu, jadi Mistress itu menugasin mereka siswa itu untuk observe ke tempat-tempat di daerah mereka, kayak contohnya ini di Indramayu ya, berarti ada pantai-pantai kan. Dekat pantai. Jadi mereka tuh lebih familiar dengan objek yang bakal mereka deskripsiin dibanding kayak cuman ngasih foto kemarin foto bekantan. Kita sendiri kan nggak tahu di sini di Indramayu ini nggak ada bekantan Iya, ya. cuma ada rusa setahu. Iya, jadi kayak kita tuh cuma tahu lewat foto aja. Deskripsi ini juga lewat foto aja. Kalau lewat pantai yang emang kita sendiri udah pernah ke sana, kan kita jadi tahu aslinya gimana, bisa deskripsiin lebih detail lagi dan jadinya kayak ya udah kenal familiar aja. Ada tambahan kira-kira? Udah sih, tapi menurutku ini keren banget sih untuk diaplikasikan ke nggak cuman SMP aja ya, SMA juga bisa sebenarnya. Tadi dengan halangan Keterbatasan. iya keterbatasan waktu tadi, Mistris masih punya masih punya alternatif lah untuk membuat siswa itu benar-benar experience dan explore dunia mereka dan juga dikaitin dengan pelajaran bahasa Inggris. Dan menurut aku di sini malah dengan secara tidak langsung Mistris itu memberikan kesempatan bagi siswa-siswi yang di kelasnya itu mereka kurang mereka masih maju mundur gitu loh, mau aktif. Sebenarnya mereka kemampuannya bisa gitu,
dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang mungkin lebih vokal kayak gitu, yang cenderung mungkin writingnya lebih bagus tapi public speakingnya mungkin ya kurang dilatih lah kayak gitu. Jadi Mistris ini memberikan ruang bagi mereka-mereka yang introverted kayak aku ini dan juga Nadia untuk lebih bisa mengekspresikan diri di luar kelas. Udah sih, tapi mungkin tambahannya mungkin contoh yang kita amati pada saat kita observasi di kelas 9E itu memang sepakat. Kemudian anak-anak yang memang kurang aktif jadi mungkin mereka punya kesukaan untuk lebih cenderung ke writing dan lain-lain. Mereka kan disuruh tugasnya itu untuk menulis, mendeskripsikan something that hewan buas tapi yang ada di sekitar mereka gitu kan. Jadi mungkin itu ya wadah unjuk kerja yang lain yang bisa mereka Mistris provide dan mereka lakukan seperti oleh siswa-siswanya seperti itu. Mungkin itu saja. Dan even menurutku nggak cuma terbatas untuk siswa yang reserve, yang pendiam. Ya kan reserve kan bahasa Inggrisnya yang quiet gitu. Tapi bahkan juga kita bisa memberikan kesempatan untuk anak-anak yang yang dia harus gerak kesana kemari, kinestetik. Iya, jadi mereka bisa kalau di outdoor ini kan tempatnya luas ini enggak sebatas kotak 4x6 gitu. Betul. Itu lebih ke trigger lah ya perasaan penasarannya. Jadi cukup mewakili seluruh kriteria betul. Jadi belajar dari siswa-siswanya seperti itu. Dan mau nambahin juga nih, kalau menurut aku dengan cara kayak gitu bikin siswa juga benar-benar termotivasi untuk mengerjakan si tugasnya, karena udah effort nih, udah datang jauh-jauh ke pantai, bisa ya mungkin jaraknya memang hanya 2 atau 3 km dari rumahnya, tapi kan itu semua butuh effort. Kayak mereka harus janjian sama temennya dulu, terus sambil main pasti kan, sambil senang-senang, terus masa tugasnya nggak dikerjain. Jadi mereka pun bakalan muncul di dalam hatinya kayak, aku udah jauh-jauh nih kesini untuk mengamati seekor burung elang liar kayak gitu. Masa sih misal masa sih aku nggak ngerjain tugasnya padahal udah effort banget nih aku datang kesini kayak gitu. Jadi kayak dia sebagai sebagai sarana untuk refreshing ya, sambil menyelam sambil minum air. sambil makan. Oke, kita lanjut nih. Next kita lanjut pembahasan ke bagian 4. Bagian R, reading and revise. Jadi itu di sini di bagian reading and revise itu siswa itu diajak buat berpikir, kemudian untuk merenung sejauh mana pembelajaran itu sudah mereka pelajari dan pahami seperti itu. Nah, Mistris juga bukan cuma kasih feedback doang nih di kelas tuh, tapi menuntun juga siswanya untuk memberikan merefleksikan pembelajarannya sendiri. Jadi siswa itu bisa introspeksi dan bisa mengetahui bagian mana sih di pelajaran ini yang harus kita improvisasi seperti itu. Jadi menumbuhkan rasa kesadaran dari siswanya sendiri gitu. Betul, karena kalau kalau siswa bisa merefleksiin diri mereka sendiri, mereka kan jadi tahu kekurangannya kan, dari tahu tentang kurangnya yang mana, jadi mereka tuh bisa berusaha untuk mengembangkan kembali kekurangan mereka itu. Jadi di sini siswa-siswi diajarkan untuk sadar diri. Iya, harus sadar ya. Harus sadar diri dong dan improve apa yang harus dibenahi dari diri sendiri. Emang Itu definisi dari belajar ya. Kita melakukan salah atau kekurangan, kemudian sadar diri. Justru itu esensi dari belajar. Kita melakukan kesalahan dan kita perbaiki. It's okay to make mistakes. We're all human. Right? Makanya sekarang itu ditekankan banget kalau misal mau ngajar itu memang harus selalu kita ada refleksi diri, baik dari siswa maupun dari kita dari gurunya itu sendiri gitu kan. Kita selalu ditekan gitu, baik dari dosen ataupun dari Mistris sebagai guru pamong. Mbak, jangan lupa refleksi diri, karena memang penting kan buat kita sendiri dan juga buat siswa-siswanya gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Let's go. Oke.
Alright everyone, let's proceed to part E ya. E ini terdiri dari dua kata, yaitu exhibit dan evaluate. Seperti yang kita tahu, exhibit itu artinya memamerkan. Jadi di sini siswa diminta untuk memamerkan atau menunjukkan hasil belajar atau hasil karya mereka yang sudah mereka mungkin dalam bentuk assessment atau LKPD atau bisa juga presentasi ya. Dan juga di sini part yang gak kalah pentingnya adalah evaluate. Nah, siapa yang harus evaluate kira-kira? Yaitu guru dan juga bisa juga peer assessment ya. Jadi teman-teman mereka yang menilai si yang dinilai. Nah, di sini juga Mistris tuh menekankan kalau belajar itu bukan tentang hasilnya aja gitu, tapi juga bagaimana prosesnya gitu kan. Seringkali sebagai guru itu kita hanya melihat tadi exhibit apa yang bisa mereka tampilkan seperti itu kan. Tapi itu proses itu juga penting gitu. Itu yang ditekankan oleh Mistris itu. Jadi jangan hanya kita berpaku pada hasil gitu kan, tapi juga pada prosesnya. Karena seperti yang dibahas sebelumnya juga, reading revise itu terkait refleksi seperti itu kan. Di akhir pembelajaran itu siswa diharapkan itu diajak untuk melihat kembali apa yang sudah mereka pelajari, kemudian mereka tuh bisa berpikir gitu kan, apa nih yang udah aku pahami, terus apa yang masih sulit gitu. Jadi memang proses itu juga penting karena itu kan memang yang mendewasakan. Kemudian yang memang sulit untuk menilai prosesnya, itu memang harus di-observe. Kita harus mengamati betul-betul sebagai guru itu kan. Makanya kita itu penting untuk menganalisis pribadi siswa itu satu persatu. Memang harus seperti itu. Kita ditekankan untuk seperti itu. Karena ya itu tadi, proses juga penting dalam pembelajaran seperti itu. How about you? Berarti nih guru juga punya PR baru, yaitu buat keep the eye on them like 24/7, ya nggak 24/7 Ya minimal di sekolah. Iya. Tapi harus selalu diawasin ya berarti. Yang mungkin kalian pernah ingat gitu kan, SMP itu kan memang tidak diperbolehkan untuk membawa HP, tapi kita kan tidak menafikan kalau misal HP itu memang diperlukan gitu kan. Makanya Mistris juga pernah bilang ke kita, kalau misal mau bawa HP, kalian harus mengawasi, kalian harus bertanggung jawab karena memang mungkin tugasnya harus berhubungan sekali dengan teknologi dan lain-lain, tapi kita yang harus bertanggung jawab gitu kan. Karena kita yang sudah dewasa ini, jadi kita harus memberikan mereka seperti itu. Oke, buat tambahan lagi, selama pembelajaran ini siswa itu mengekshibit, memamerkan hasilnya itu tuh mereka diberi pilihan. Jadi Mistris itu membuat fleksibilitas, siswa itu bisa memilih bentuk pamerannya berupa tulisan atau video pendek, sehingga mereka tuh mungkin aku lebih condong ke tulisan aja deh, atau kayak Lelia dan Mina nih yang lebih suka nge-vlog, ya udah deh sambil bikin video pendek. Jadi tuh pembelajarannya tuh nggak hanya fokus ke siswa paham, tapi siswa juga nyaman. Yang penting tadi mereka sadar diri, kekurangan dan kelebihannya juga, sehingga mereka bisa terus berkembang sama pembelajaran. Kita sebagai guru jangan lihat kekurangannya mulu nih yang harus diimprove, tapi kita juga harus bisa apresiasi gitu, jangan lupa ya. Nah, kemudian di bagian ini juga kan ada evaluate. Nah, tugasnya guru itu dijalankan dengan baik menurutku sama Mistris ini, karena di bagian ini Mistris juga mau memfasilitasi siswa itu dengan rubrik penilaian. Jadi bukan cuma disuruh silakan kalian ini sendiri, coba cari tahu sendiri apakah ini tuh udah benar atau belum, tapi ya ada indikatornya yang dikasih tahu ke siswa. Jadi siswa itu bisa mengukur, oh punyaku salah, oh punyaku benar. Di sini juga lah tanggung jawab dan kejujuran siswa ini diasah juga. Jadi secara tidak langsung mengajarkan itu. Prosesnya kayak tadi. Nice. Is it my turn? Oke. Selain itu ya, selain yang udah aku sebutin sebelumnya, selain dari guru, sesama siswa juga di-encourage banget buat memberi feedback ke teman-teman yang lain. Yang pertama itu tujuannya tidak lain tidak bukan adalah memberi apresiasi ya. Ini yang menurut aku paling krusial sih, karena sering dilewatkan oleh para guru ya. Karena kita fokus ke, oh ini kamu
harus improve yang ini tanpa kita apresiasi dulu. Nah, kita sebisa mungkin harus membudayakan diri kita untuk selalu memberi afirmasi positif untuk siswa agar mereka merasa dihargai dan included tadi gitu. Nah iya nih, mau nambahin maksudnya sebagai guru itu memang Mistris juga memberikan apresiasi selain nilai itu tadi, itu juga apresiasi dalam bentuk kata good job, let's try again misalnya, kalau belum paham let's try again ataupun salah gitu kan. Jadi nggak sebatas hanya nilai kayak yang terjadi di kelas 9 kayak kita pernah masih di situ, ada anak yang memang kurang dalam dalam pembelajaran gitu, tapi beliau memang selalu menekankan gitu untuk menghadapi anak-anak itu memang beda-beda gitu kan. Jadi untuk anak satu ini memang harus di encouraging dengan kalimat-kalimat yang edukatif, yang apresiatif gitu. Jadi bukan hanya nilai, kalau kita memang selalu berfokus pada nilai, anak-anak yang seperti itu tidak akan merasa didorong seperti itu kan, karena mungkin mereka merasa tertinggal, mereka tidak suka dengan bahasa Inggris itu sendiri. Jadi kalimat-kalimat apresiatif dari Mistris itu memang ditekankan sama beliau di setiap pembelajaran. Berarti semua itu tuh emang usaha buat merangkul semua siswa ya kan. Mungkin pernah ada nggak sih yang merasa kayak begitu dikasih apresiasi atau semangat dari guru tuh merasa kayak kita gurunya notice aku, jadi rasanya jadi lebih semangat buat belajar kayak ya. di notice seleb ya. Jadi kayak seneng gitu loh, Iya, seneng meskipun jadinya. cuma pujian kecil ya. Kecil emang berarti banget sih itu. Pentingnya words of affirmation. Nah, terus ini masih ada kaitannya sama apresiasi. Nah, ternyata di kelas 9, aku nggak tahu di kelas 9A sampai F atau hanya spesifik kelas berapa, tapi Mistris bilang mereka itu punya semacam wall of growth. Jadi mereka menuliskan kayak perkembangan diri mereka dari waktu ke waktu, dan juga apa yang mereka suka dari diri mereka sendiri untuk kemudian nanti bisa dikembangkan lagi, apresiasi diri sendiri juga seperti ini. Jadinya tahu ya sejauh mana kita melangkah. Ya. Oke, jadi intinya tuh belajar itu bukan tentang benar dan salah, tapi bagaimana siswa itu bisa berkembang, maju bersama gitu, Dan memaknai dari pembelajaran itu sendiri. prosesnya. Oke, kita mungkin lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, kita di bagian 6. Bagian 6 itu jadi tailor to student. Nah, tailor to student di sini itu maksudnya pembelajaran itu jadi kayak dibuat atau dirancang untuk siswanya banget. Jadi menyesuaikan dengan si karakteristik siswanya seperti itu. Kalau sekarang tuh kita kenal pembelajaran Berdiferensiasi ya kayak gitu. Jadi mau berusaha untuk mewadahi siswa dari berbagai preferensi, kebutuhan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang suka nulis, ya udah tugasnya berarti nulis. Kalau misalnya ada yang lebih suka speaking atau membuat video eksplanasi seperti itu, jadi diwadahi juga seperti itu. Apalagi kalau kita ingat tadi penjelasannya itu kondisi siswa tuh beda-beda ya. Ya. Jadi kalau dari Mistris sendiri waktu itu bilang Mistris memberikan fleksibilitas. Jadi kalau kelasnya lagi nggak kondusif nih, kayak dari tadi pagi udah disuruh nulis terus. Pagi jam terakhir ya. Apalagi bahasa Inggris di jam terakhir. Iya. Jadi metode pembelajaran bisa diubah, nggak berpatok satu cara tapi lebih fleksibel. Misalkan kondisinya lagi nggak kondusif, jadi lebih mau praktik aja boleh. Kalau masih anteng-antengnya, Ya mungkin mau bisa. teori Ya. bisa ya silakan, tinggal melihat situasi kelasnya aja. Kebayang sih kalau misalnya lagi jam terakhir terus disuruh nulis panjang, harus mikir gitu ya. Kayaknya emang meledak gitu. Jadi sebagaimana mungkin dikondisikan dengan situasi siswa saat itu. Jam terbang memang mempengaruhi ya. Jadi Iya. maksudnya itu tuh memang untuk aku sendiri memang masih susah untuk diimplementasikan dalam pembelajarannya gitu, karena memang kita udah buat modul nih gitu kan, tapi ternyata kondisi siswanya
tidak memungkinkan untuk kita melakukan sesuai modul gitu. Tapi Mistris tuh ternyata bisa untuk melakukan itu karena mungkin jam terbangnya itu tadi. Dan disinilah kita posisinya belajar gitu dari beliau-beliau yang udah senior itu tadi. Ya, spontan tapi tetap terukur gitu ya. Betul. Tuh. Mungkin itu ya untuk Taylor Terus student. kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Alright, kita berlanjut ke pembahasan berikutnya. Yang Itu terakhir. bagian dan yang terakhir, organize. Like we know, organize itu kan terstruktur nih. Nah, di sini seperti kita yang udah belajar dari awal, kita juga udah hatam gitu kan. Pembuatan modul, kemudian langkah-langkah pembelajaran itu kan memang harus terstruktur itu kan, dari mulai persepsi, pertanyaan pemanti, kemudian isi, kemudian sampai ke assessment bagaimana siswa itu bisa membuat produk akhirnya itu. Jadi pembahasannya itu nggak lompat-lompat gitu. Jadi benar-benar jelas, terarah, terstruktur gitu. Waktu yang kita pakai pun efisien untuk pembahasan pembelajaran hari itu gitu. Dengan catatan tetap bikin nyaman. That's right. Nah, bikin nyamannya tuh gimana? Kayak gini, nggak tiba-tiba masuk kelas disuruh nulis, nggak kayak gitu. Tapi kayak ada pemanasannya dulu. Misalnya pertamanya itu ngajak ngobrol dulu, ditanya-tanya dulu, ngamati dulu, habis itu diskusi, habis itu baru pelan-pelan disuruh nulis misal atau penugasan kayak gitu. Tapi ada satu lagi bagian yang krusial atau yang penting. Jadi setiap tahapnya itu harus diberikan pendampingan. Jadi nggak begitu saja dilepas tangankan. Misal pas habis dikasih tugas, udah aja gurunya angkat tangan, hilang Kendali. hilang kemana? Makan gitu, enggak ya. Enggak gitu ya. Tetap di dalam kelas ya kayak gitu. Jadi pada intinya selalu dituntun ya. Ya gitu. Pada pembelajarannya itu siswa itu apa ya kata-katanya, siswa itu bisa selalu diajak untuk terus berpikir, bisa lewat pertanyaan terbuka, diskusi, bahkan berkelompok. Jadi mereka tuh ngerti proses pembelajarannya dari awal sampai akhir, nggak cuman ya udah dapat hasil akhirnya aja. Tapi mereka emang namanya belajar ya dari awal ya ngerti prosesnya, seperti itu dituntun tadi. Terus ngoyo, meskipun anak-anak zaman sekarang itu pengennya sih yang instan aja ya, kayak ChatGPT ada kita kasih teks di scan, nah kayak gitu jangan Iya. dibiasakan Itu ya. lebih jangan ke langsung hasil proses hasil akhirnya ya. Iya, sebisa mungkin jangan main HP kalau tidak diperlukan. Betul. Nah, dan semua itu tuh jadi lewat proses tadi, urut tadi bisa bikin kita lebih aktif, lebih menantang ya, dan bisa lebih paham karena belajarnya pelan-pelan, urut dari awal, nggak cuma langsung loncat ke hasil akhirnya aja. Jadi bukan pembelajaran itu bukan fokus cuman ke siswa hafal apa itu teks deskriptif dan langsung bikin, tapi mereka tuh juga ngerti gimana cara menyusunnya, pakai tenses apa, pakai adjektif baik yang bagaimana. Jadi mereka tuh bisa mempergunakannya dalam kehidupan nyata. Contohnya kalau misalkan pergi ke Bali terus ketemu orang luar, terus kira-kira kita kalau orang itu bule itu minta kita mendeskripsikan suatu tempat, menunjukkan arah atau nyari orang gitu kan, kita bisa mendeskripsikan dengan baik penggunaan kalimatnya seperti apa, tensesnya seperti apa gitu. Jadi itu selalu sama pembahasan sebelumnya kan. Jadi proses itu juga penting gitu kan. Proses yang terstruktur di sini gitu kan. Karena nggak yang harus cepat-cepat selesai, tapi yang penting prosesnya, kemudian runtut, terstruktur, kemudian bisa menghasilkan sesuatu. So it's not just about hasilnya, tapi juga prosesnya kayak gitu gak sih? Iya. Terus aku mau nambahin nih, kadang itu orang-orang awam yang mungkin yang terbiasa tekstual banget dari dulu belajarnya itu memandang sebelah mata tentang teks generik, kayak genre teks kayak naratif, deskriptif, recount kayak gitu-gitu. Seolah-olah teks-teks tersebut itu monoton dan hanya hanya formalitas gitu, belajar generic structure, social function, padahal itu kita ada banget pentingnya untuk kehidupan sehari-hari ya. Contohnya yang di
disampaikan oleh Nadia tadi. Nah, jadi itu pintar-pintar kitanya sebagai guru dan bagaimana kita build the atmosphere supaya mereka in the mood untuk belajar. That's right. Mungkin nambahin sedikit ya, maksudnya kan itu kan terkait apa pentingnya kita tahu organize atau struktur dari apa tadi naratif, recount, deskriptif dan lain-lain gitu kan. Itu tuh ya memang selain apa strukturnya itu juga tahu pentingnya how kita menggunakan sebagai siswa maupun guru menggunakan konteks apa teks-teks itu untuk kehidupan kita sehari-hari gitu kan, kayak yang udah dibahas di awal. Jadi bagaimana kita mendeskripsikan, contohnya mendeskripsikan misal hewan di sekitar kita, mendeskripsikan tempat wisata di sekitar kita, ataupun yang misalnya konteks berita-berita di sekitar kita dan lain-lain, pengalaman kita. Kalau misal lagi ngomongin recount ya, report tuh berita gitu. Jadi selain apa namanya struktur, juga manfaat terkait apa namanya elaborasi atau apa namanya ya kesinambungan dengan kehidupan sehari-hari itu juga penting, seperti itu harus terstruktur, selaras seperti itu. Dan alurnya juga pun harus jelas banget nih, dimulai dari misal kalau misalnya dalam descriptive text kita harus ngasih paham dulu sebagai guru ke anak tuh atau ke siswa tuh, ngasih paham dulu gimana sih ciri-ciri teks deskriptif tuh kayak gimana, terus belajar juga mengenali strukturnya atau generic structure-nya kayak gitu ya. Kemudian gimana sih cara latihan membuat kalimat yang baik sesuai dengan linguistic features yang ada di teks tersebut, kayak gitu. Terus nyusun paragraf sampai akhirnya bisa presentasiin di depan kelas kayak gitu kan. Nah, bahkan ada juga proyek kreatif seperti bikin poster atau rekaman suara ya yang yang dipersilahkan oleh Mistris untuk anak-anak itu silakan gitu untuk berkreasi kayak gitu. Iya, dan di sini tuh yang aku suka ya, kita jadi tahu tadi ya, sebenarnya aku cuma rephrase Nadia sih. Jadi kita tahu bahwa belajar itu bukan cuman soal cepet-cepetan siapa yang selesai nih, kayak game itu beda lagi ya areanya. Ada game, ada belajar yang dari awal sampai akhir, kita tahu prosesnya ya. Dan belajar itu juga soal memahami dan menikmati prosesnya. Lagi-lagi di sini ditekankan bahwa kita harus menikmati prosesnya, meskipun sebenarnya nggak menikmati juga sih, kadang kita struggle saat belajar, tapi ya itu dia namanya manusia ya, terus Ada masa jenuhnya. iya ada jenuhnya, tapi in the end nanti pasti worth it kok. Ya, kita sebagai guru itu juga PR buat kita nggak sih? Karena masa jenuh Iya. siswa itu akan siswa ini masa jenuhnya hari ini gitu. Kita harus pinter-pinter trik kita menyesuaikan gimana cara how to maintain their apa ya semangatnya gitu. Dan kita nggak punya kalender moodnya siswa gitu, jadi kita harus read the room gitu. Oke, nice. Organize itu aja nih ya. Iya. Nah, mungkin kita next. Oh, organize itu bagian terakhir ya. Mungkin Udah selesai ya? Udah. Nggak kerasa ya. Oke, mungkin kita tutup langsung. Boleh, silakan. Mungkin itu where to, pembahasan terkait apa namanya pembahasan dari where to tadi. Where itu apa tadi? Where is it going? Where is Yeah, it where is it going? going? Why? Kemudian hook. And then Yang pertama itu explain ya, kalau Explain. nggak salah. yang Kemudian kedua adalah exhibit. exhibit and evaluate. where reading and revise. T-nya adalah Taylor to Tailor students. to students. yang O ada Organize. Jadi semuanya sudah kita bahas di podcast kali ini. Harapannya mungkin bisa memberikan manfaat ya. Iya, semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru semua dalam mengemas pembelajaran yang nggak cuma efektif tapi juga kontekstual untuk siswa. dan juga untuk para calon guru jangan lupa ya, yang penting itu bukan hanya pembelajaran saja tetapi juga refleksinya, dimana untuk memberitahu siswa cara agar mereka tuh sadar untuk perkembangan mereka masing-masing. Nice. Alright guys, that's a wrap. Kita cukupkan sampai sini. Kalau kalian merasa video podcast ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman guru yang lain yang mungkin membutuhkan juga ya. Semoga kita
kita bisa bertemu di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you for watching.